Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bukhari Muslim, mahasiswa program Dr. S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP Universitas 11 Maret. Salam hormat pada Profesor Dr. Sumarwati MPD, selaku pembimbing mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Salam hormat kepada teman-teman, rekan-rekan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah topik diskusi tentang model evaluasi program CIPP, atau sering disebut dengan model evaluasi yang berbasis pada evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi output. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang evaluasi model CIPP dalam program pendidikan, terlebih dahulu mari kita mencoba mengenali konsep dari evaluasi program. Evaluasi program dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk menggambarkan, memperoleh, atau menerapkan informasi demi keberlanjutan atau demi transparansi atau kualitas dari sebuah program tersebut. Jadi, evaluasi program ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan dari sebuah program, supaya program tersebut dapat berjalan dengan tujuan yang sudah direncanakan. Dalam melaksanakan evaluasi program, maka evaluasi program harus didasarkan kepada informasi yang valid atau informasi yang relevan. Ketika kita mengevaluasi sebuah program, kemudian tidak didasarkan atas informasi yang relevan atau valid, inilah yang terkadang membuat program tersebut tidak bisa memberikan dampak. Bahkan program tersebut hanya sebuah kesia-siaan saja. Oleh sebab itu, dibutuhkan informasi yang relevan dan valid dalam sebuah evaluasi program. Selanjutnya, mari kita coba memahami konsep dari evaluasi program pendidikan. Evaluasi program pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses sistematis yang dilakukan untuk menilai atau untuk mengukur sejauh mana efektivitas, relevansi, kebermanfaatan dari sebuah kegiatan-kegiatan dalam pendidikan. Selanjutnya, apa tujuan dari evaluasi program pendidikan? Secara umum, evaluasi program pendidikan itu bertujuan untuk memberikan umpan balik guna meningkatkan mutu, guna untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran atau pendidikan itu sendiri. Itulah tujuan dari evaluasi program pendidikan. Jadi, ketika kita tidak melakukan evaluasi program pendidikan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan umpan balik dari proses-proses yang kita lakukan. Sehingga kita tidak bisa memetakan capaian-capaian apa yang pernah kita peroleh di awal program, di tengah program, hingga di akhir program. Jadi, evaluasi program pendidikan memiliki urgensi, memiliki tempat yang penting di dalam sebuah pelaksanaan program pendidikan, baik dalam level pendidikan rendah, menengah, hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, setiap lembaga, setiap stakeholder berkewajiban untuk memberikan evaluasi. Salah satu model evaluasi pendidikan yang dapat digunakan yakni model evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP merupakan sebuah model evaluasi
yang dikembangkan pada tahun 1960 oleh Stubb Lebiem. Dasar pengembangan evaluasi CIPP ini pada waktu itu, pemerintah federal Amerika Serikat mengadakan sebuah program pengentasan kemiskinan di sekolah-sekolah negeri yang dibiayai oleh pemerintah federal. Waktu itu pemerintah kewalahan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan program tersebut. Karena beberapa model evaluasi yang sedang berkembang pada waktu itu belum mampu memberikan jawaban secara akurat, secara tepat, secara efisiensi terhadap pelaksanaan program. Misalnya saja model evaluasi eksperimen. Nah, belum lagi misalnya model evaluasi berbasis tujuan, model evaluasi berbasis studi kasus. Ini membutuhkan banyak instrumen sehingga memakan waktu yang banyak dalam proses pelaksanaannya. Sehingga dicetuslah sebuah model evaluasi yang lebih komprehensif, yang lebih relevan, dan lebih mendalam dalam mengevaluasi program, yakni model evaluasi CIPP. Ya, teman-teman yang berbahagia, marilah kita mencoba mempelajari atau mendiskusikan kembali 4 elemen yang ada di dalam model CIPP. Elemen yang pertama adalah evaluasi konteks. Pada evaluasi konteks ini, kita akan berbicara tentang goals. Kita akan berbicara tentang visi. Kita akan berbicara tentang apa yang akan kita lakukan. Konteks apa yang akan kita lakukan. Dalam mengevaluasi program, kita harus melihat konteksnya. Dari benefitnya bagaimana? Kebutuhan-kebutuhan apa? Dari sumber dayanya bagaimana? Apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan program tersebut? Konteks masalahnya seperti apa? Serta alat-alatnya bagaimana? Itulah poin-poin penting di dalam mengevaluasi konteks. Misalnya, saat sekarang ini kita punya program makan gratis. Kita evaluasi konteksnya. Konteksnya apa program ini? Untuk apa program ini? Siapa yang menerima manfaat dari program ini? Apa yang dibutuhkan? Siapa sumber daya yang akan mengelola? Kemudian bagaimana permasalahan-permasalahan yang menjadi latar belakang dari pelaksanaan program makan gratis ini. Itulah yang disebut dengan evaluasi konteks. Nah, dalam pelaksanaan evaluasi konteks ini, kita bisa menggunakan evaluasi berbasis formatif. Teman-teman yang berbahagia, tadi kita udah berbicara tentang elemen evaluasi konteks. Sekarang kita akan berbicara tentang elemen evaluasi input atau evaluasi masukan. Pertanyaan yang akan kita gunakan di sini adalah bagaimana kita melakukannya? How shall we do? Kalau tadi di konteks itu adalah what shall we do? Nah, pada evaluasi input ini kita berbicara tentang plan. Kita berbicara tentang strategi. Kita berbicara tentang budgeting. Kita berbicara tentang stakeholder. Nah, siapa yang akan melakukannya? Bagaimana kita melakukannya? Strategi apa? Dananya bagaimana? Itulah yang akan kita evaluasi pada evaluasi input ini. Tadi saya sudah contohkan, yaitu makan siang gratis. Nah, ketika kita udah mengevaluasi konteks makan siang gratis itu, kita berbicara lagi. Kita akan evaluasi tentang siapa penanggung jawabnya, gitu. Strategi pelaksanaannya di lapangan bagaimana, kemudian biayanya bagaimana,
Itulah yang akan dievaluasi pada evaluasi input. Selanjutnya yang ketiga, yakni kita akan berbicara tentang elemen evaluasi proses. Ketika evaluasi input kita berbicara tentang how shall we do, maka yang evaluasi proses kita akan bertanya tentang are we doing it planned? Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana yang sudah kita buat? Pada evaluasi proses ini, kita akan mengevaluasi pelaksanaan dari sebuah program itu. Implementasi dari sebuah program itu seperti apa? Pengembangan dari sebuah program itu bagaimana? Kemudian kita juga berbicara tentang feedback-nya seperti apa, monitoring-nya seperti apa. Nah, itulah data-data yang ingin kita peroleh di dalam evaluasi proses. Misalnya makan siang gratis. Ya, makan siang gratis itu dalam proses pelaksanaannya seperti apa? Ya, implementasinya di lapangan itu seperti apa? Pengembangannya bagaimana? Monitoringnya seperti apa gitu. Kemudian feedback dari masyarakat atau dari pelaksana program itu seperti apa? Itu data-data itulah yang akan kita ingin peroleh di dalam evaluasi proses. Setelah kita melakukan evaluasi proses, maka tahap selanjutnya adalah evaluasi produk atau outcome-nya. Pada tahap ini, data yang ingin kita peroleh dalam evaluasi ini, kita akan berbicara tentang data tentang impact-nya. Dampak dari program itu seperti apa? Kemudian, bagaimana efektivitas dari program tersebut? Apakah makan siang gratis efektif atau tidak ketika dipegang oleh UMKM misalnya, atau ketika dipegang oleh desa misalnya. Kemudian data yang kita peroleh juga dari evaluasi produk itu dapat berupa data tentang apakah program ini perlu dilanjutkan, ya, atau perlu ada perbaik efektivitas, impact-nya seperti apa, kemudian keberlanjutannya bagaimana, apakah ini dilanjutkan atau tidak, apakah ini efektif atau tidak, apakah ini memiliki dampak atau tidak. Itu bisa kita peroleh setelah melakukan yang namanya evaluasi produk. Baik, teman-teman yang berbahagia, itulah penjelasan singkat tentang model CIPP. Tentu dalam penjelasan saya masih banyak kekurangan-kekurangan, dan silakan berikan komentar dan berikan saran perbaikan untuk kita berbagi tentang berbagai macam evaluasi atau model-model evaluasi pembelajaran dan model-model evaluasi pendidikan. Teman-teman dan saudara-saudara yang berbahagia, kata kunci yang perlu kita ingat di dalam sebuah evaluasi adalah bagaimana evaluasi itu mampu memberikan perbaikan, mampu memberikan peningkatan terhadap mutu dari program-program yang kita lakukan. Tanpa ada evaluasi yang baik, tanpa ada evaluasi yang terencana dengan sistematis, maka program itu tidak dapat dinilai dengan baik. Kita tidak bisa menjustifikasi apakah program itu terlaksana dengan baik, apakah program itu memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, salah satu jalannya adalah lakukanlah evaluasi dengan model-model yang relevan, dengan cara-cara yang terukur oleh orang-orang yang kompeten di bidang itu. Terima kasih, salam hangat, salam bahagia, salam
kesejahteraan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.